bapak duduk di situ, pun cakai pula lembu kedai, dia tak baju susi. Anak pun duduk di kedai apa, dia bukti memang. Dia duduk serius. Oh, betul kata, oh ya, oh kata itu. Maka istri tidak menemukan suaminya, anak-anak tidak bertemu orang tuanya, kita yang bekerja pun kehilangan semangat. Ini apa lagi? Tidak ada yang mempertimbangkan aspek ini. Maka harusnya sholat tarawih itu jam-jam 2 ke atas. Sebenarnya jam 4 2 ke atas, termain tarawih itu tahu jam masjid. Yakinlah pasti ada yang datang ke masjid jam-jam 2 ke atas. Paling kurang imam dengan Bilal datang. Yang lain mungkin ikut secara dari rumah. Dan itu nyata. Terbukti sekarang ada banyak masjid yang mulai menghidupkan qiyam lail. Dulu ada di Masjid Al-Furqan Gawi, pertama dimulai, lalu ada di Masjid Al-Ma'mur, lalu di Masjid Al-A'la, dan Masjid, kemudian saya tahu di Masjid Mungkuk juga sudah mulai. Setelah selesai bubar, kita hanya salat qiyam Ramadan tengah malam, tapi kita menjadi terburu-buru. Buatkan dan insan muhajjulah. Maka dampaknya salat malam bulan Ramadan tidak lagi diminati. Kenapa? Karena kecil kena buah dan lego buang terus. Jadi tidak nyaman. Atau mungkin ada psikologi yang lain, karena kita ketika sudah banyak angkanya, sudah 2 digit, itu sudah agak malas. Maka semangat kita itu tanggal 1 sampai tanggal 7-nya penuh sih. Jadi mungkin ke depan filosofinya hitungan Ramadan itu dibalik, dimulai dari malam 30. Dari 20, 28. Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya mungkin itu kira-kira engkau ikut. Yang kedua, yang kedua, kita terburu-buru. Hanya ketika menjelang pelaksanaan zakat fitrah, kita terburu-buru. Zakat fitrah itu jatuh tempo waktu wajibnya terbenam matahari malam hari raya. Ini bukan berbicara tentang sah tidak sah dibayar 25, 26, 27. Jangankan tanggal 25 Ramadan, sejak tanggal 1 Ramadan malam pertama tarawih sudah sampai zakat fitrah. Tapi pertanyaannya, yang Nabi contohkan kapan? Nabi tidak pernah bayar zakat fitrah kecuali di pagi hari raya. Yang pertanyaan dari kita yang hadir, siapa di antara kita yang pernah bayar zakat fitrah pagi hari raya? Waktu di juga hari raya itu, ini sikap terburu-buru. Apa yang kita buru-buru dari bayar zakat fitrah? Padahal waktunya masuk malam hari raya, dan itu berpotensi berdampak tidak sah zakat kita. Kenapa tidak sah? Misal kita di Banda Aceh kan rata-rata isi damkar atau bukan isi dalam atau walaupun saya mungkin asal di Jogja, tapi kan saya kawinnya begini, istri pertama. Yang kedua belum nanti. Istri kedua pada begini. Saya kawin ke PD. Tentu istri ada keinginan buka puasa hari terakhir di tempat orang tua. Apalagi saya sering jadwal Fatih itu di PD. Di tahun ini juga di PD di Masjid Labui, Masjid Raya Labui. Sudah beberapa tahun saya memilih PD. Tapi daripada Fatih Pino Ibadah Aceh ke Fatih Pihak Lombok di PD kan mereka dia pilih gitu. Dia udah mendaftar. Cepat tak dua pandu. Jadi saya berangkat. Jadi kalau saya bayar zakat fitrah di Jogja, silakan tanggal 27, tapi ada syarat tambahan. Apa syaratnya? Bahwa saat matahari terbenam di malam hari raya, saya berada di tempat di mana zakat fitrah saya bayar. Sedangkan di buka puasa terakhir PD, maka karena saya kawin ke PD oleh Pak Jokowi, kebangun di jalan tol. DPD Padang Tinggi, pegang rumah Pak Jokowi, kemudian DPD mau yang juga Pak Jokowi. Seorang mau Pak Adi tahu yang tadi aneh juga kenal bukan selamat. Ini siapa tuh dibuka ke rumah Pak Jokowi sama di kota juga ke PD. Saya berangkat ke pulang sana. Tentu kalau buka puasa di sana, matahari terbenam sudah keluar dari Jogja. Maka zakat fitrah yang saya bayar di Jogja tidak sah. Dan bayangkan selama ini praktek itu demikian. Awalnya bayi dari fitrah, maka bayi kita kenapa kecil pikirnya punya telah terjadi ke fitrah hari pokoknya ada apa lagi. Jadi menghindari yang sampai potensi zakat fitrah lagi dipercepatlah. Sah-sah saja kita apa kecil. Tetapi pertanyaannya kita yang mau bayar zakat fitrah ini bagaimana, sesuai ketentuan atau tidak? Maka ketika sudah bayar di sini, usahakan berhari raya di sini. Ini berorang tidak mudik dan sedang libur panjang. Kalau mudik bayar zakat fitrah sekali lagi di kampung. Oh, mana
kami yang ada di. Nah, kalau tidak mau rugi, maka nanti di malam hari raya setelah buka puasa di PD, balik rumah mana aja dah. Dulu udah 2 tahun balik rumah gede. Hanya nama kau jaga, kau dulu. Maka cara yang paling bijak sebelum pulang ke kampung lagi dan dalam rangka Idul Fitri, yang tinggal dia pokok bagi tapi umum dan panitia zakat. Yang bagi belum. Belum kita anak beberapa anak, yang sudah fitrah atau bayi yang pulang rumah. Ada jadi proyek dong. Jadi ada yang jadi lagi pulang. Syaratnya menyuah nama dia. Mandro atau WhatsApp ada yang bagi sini. Yang di proyek di otoran lagi bagi sini pernah surat dengan yang betul. Kedua bini lagi. Maka kita anggap saja kita bayar di sini sebagai sedekah sosial sudah selama setahun kita berinteraksi. Ini masalahnya. Nah masalah berikutnya tentang zakat fitrah. Ini kan sudah keluar pengumuman. Zakat fitrah itu bobotnya 2,8 kg. 2012 ke bawah itu 2,5 kg. Ya kan? 2012 ke bawah 2,5 kg. Baru berubah menjadi 2,7 tahun 2013. Kenapa saya tahu? Karena saya punya ide. 2013 saya ditugaskan menjadi wakil ketua Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh. Itu bulan Juli 2013. Ramadan saya sedang tausiah di Aula Balai Kota di lantai 4. Tiba-tiba masuk telepon karena kita tausiah masuklah SMS, bukan WA karena waktu itu belum populer WA. SMS. Ustaz, kami sedang menuju kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh untuk membicarakan besaran zakat fitrah. Mohon sarannya dari kawan Baitul Mal. Kembali SMS. Tolong diusahakan 2 perkara. Yang pertama, yang bayar zakat fitrah dengan beras tidak boleh kurang bobotnya dari 2,7 kg. Yang kedua, yang bayar dengan uang tidak boleh kurang harganya dari 3,8 kg. Yang benar saya. Yang pakai mungkin belum ada. Sesuai dengan bahasa Nabi. Besok subuhnya saya ceramah subuh di Masjid Istiqamah Pulau Sukarapan. Begitu turun dari mimbar, Ibu mendampingi rezeki. Akhirnya gencar kalau apakah zakat fitrah punya kemarin? Kami biasa 35.000 bayar zakat fitrah per jiwa, sekarang sudah 50.000. Nah, betul-betul. Yang naik darah dari Kementerian Agama itu masuk surat darah. Ya CSM itu berapa? Allah Tuhan, bukan gara-gara ada ngomong si Bapak. Sudah Nabi. Bertahan waktu itu ke kakak kemenang Kota Banda Aceh, Pak Rahman yang dari Singkil. 2014 berganti ke Pak Amiruddin. Masuk Ramadan ketika akan keluarkan edaran tersebut, beliau telepon saya. Ustaz, saya dapat informasi bahwa besaran zakat fitrah 2,7 kg dengan yang harga 3,8 itu sarankan. Jawab. Yang belum teken surat edaran, tapi belum ada referensi Ustaz, biar saya teken. Dan saya nanti malam safari Ramadan dengan tim Beko Banda Aceh di Masjid As-Sadaqah Al-Fatah. Ini terbuka. Maka singkat cerita setelah selesai tarawih weekend saya ajak ke rumah itu saya bilang kita Fiqhul Zakat atau Yusuf Partawi Al-Fiqhul Islami wa Adilatul Dr. Wahab Sweli. Kita kontemporer yang sudah mengkonversi dari sukatan zakat satu sah menjadi timbangan. Ada kitab Fadlatul Sadiqah dan berapa kitab yang lain. Gitu udah baca tergerak 2,6 sekian jadi bulan 2,7 kg. Oh betul. 2015 tiba-tiba zakat fitrah kembali ke angka apa? 2,5 kg beras atau harga 2,5 kg beras. Maka karena kecewa dan kesal, saya sampaikan ke kawan-kawan Ustaz dan para penceramah lain. Dan kita sudah usahakan untuk benar takarannya, ternyata kembali ke masa lalu. 2016 naik 2,8 kg dalam bentuk beras dan harga 3,8 kg dalam bentuk